sebenarnya yang kalau kita bahas menarik sebenarnya. Silakan unmute mic-nya. Yesus anak Allah atau dia adalah Allah? Kalau dia adalah anak Allah, apa bedanya dengan saudara dan saya sebagai anak Allah? Mengeningkan cipta. Yesus itu Allah dan anak Allah, Pak. Kok bisa? Dia mengakui dirinya sebagai anak Allah loh. Ya, itu kan waktu dia lagi di bumi, waktu lagi jadi manusia, dia memberi contoh kepada manusia. Lalu kalau misalnya di tahtanya dia yang memang Allah itu. Di tahtanya dia memang Allah. Berarti waktu dia datang ke bumi dia Allah bukan? Ya Allah, cuma dia kan kemarin udah dibahas dia itu 100% manusia, 100% Allah gitu kan. Jadi waktu di bumi dia tuh kayak mau ngasih contoh ke murid-muridnya gitu bahwa dia tuh adalah anak Allah gitu. Jadi kayak kita sekarang ini anak Allah gitu. Padahal sebenarnya dia itu Allah. Berarti statusnya sebagai anak Allah cuma untuk contoh saja. Statusnya ya. Iya. Kan Allah nggak beranak, Pak. Iya. Apalagi Allah nggak beranak. Jadi gimana dong? Anak Allah ada berapa toh? Anak Allah ada berapa? Makanya Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya, Allahku dan Allahmu. Beda Allahnya dia dengan Allahnya muridnya, kok beda? Kenapa dia perlu membedakan begitu? Ini pertanyaan sederhana. Kelihatannya kalau kita lihat dari ayat-ayat Alkitab, sudah. Coba ya. Kita cari. Dia pernah berkata kok, Allahku, Allahmu. Mari kita lihat dulu. Di ayat mana itu? Nah, Yohanes 20 ayat 17. Contoh, Yohanes 20 ayat 17. Coba suruh buka. Yohanes 20 ayat 17. Yuk, saya mengajak saudara aktif. Tidak ada yang benar salah. Kita sama-sama belajar ya. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Apakah Allahnya murid beda dengan Allahnya Yesus? Apakah Bapaknya Yesus beda dengan Bapaknya murid-murid? Nah, di mana letak perbedaannya? Ini kan satu hal yang sederhana, cuma menarik sebenarnya. Jadi satu hal yang harus kita mengerti bahwa Yesus itu sudah ada dalam kekekalan. Oke? Dia ada dalam kekekalan, dan waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, dia datang sebagai manusia, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Mengosongkan ini, saudara jangan salah mengerti loh. Mengosongkan ini bukan berarti dia tidak menjadi Allah lagi. Bukan. Bukan berarti dia meninggalkan kealahannya di surga. Bukan. Tetapi kata mengosongkan di sini maksudnya adalah dia membatasi dirinya sehingga dia tidak selalu menggunakan sifat kealahannya selama berada dalam dunia ini. Sampai sini bisa paham dulu? Kalau saudara main sama anak-anak, saudara misalnya kayak anak Budita masih kecil gitu ya, beberapa tahun sudah dia? Udah 2 tahun kali ya? 2,5 ya. 2,5 tahun ya. Nah, kalau misalkan berlari sama Adriel, balapan lari sama Adriel, apakah Pak Bagus atau Budita sebagai orang tua menggunakan seluruh kekuatannya? Enggak. Pura-pura kalah malah kadang ya. Nah, itulah dia membatasi. Tapi di satu sisi kadang kalau mengalahkan Adriel tinggal sebentar aja
sudah kalah. Jadi itulah yang membatasi dirinya dan mati mengosongkan dirinya. Sebagai manusia, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya dia datang untuk melayani kita. Itu prinsipnya dulu. Dan ingat prinsipnya Yesus itu, dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita harus mengenal dulu karakteristik dari Allah ini. Jadi ketika kita bicara tentang Allah, saudara, ketika kita melihat Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, maka Allah itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kita sudah pelajarin bersama-sama bahwa ada banyak bidat-bidat, saudara, yang ada di dunia ini, saudara, tentang Kristus. Sebenarnya secara prinsipnya sederhana. Kalau kita mau menggolongkannya sederhana. Prinsipnya cuma begini. Ada mereka yang percaya ketunggalan Allah. Kalau mereka percaya ketunggalan Allah, berarti otomatis mereka akan menganggap Yesus sebagai manusia biasa, bukan Allah. Tunggal artinya benar-benar satu. Hanya Bapa yang adalah Allah. Gitu kan? Nah, ini makanya disebut Unitarian itu. Sama seperti saksi Yehova. Saksi Yehova percaya yang Allah itu namanya adalah Yehova. Nah, otomatis Yesus bukan Allah bagi mereka. Yesus adalah manusia biasa, spesial, bahkan mungkin mereka menyebutnya sebagai malaikat Mikael. Kenapa? Karena konsekuensi mereka percaya ketunggalan Allah di sini. Padahal sungguhnya kita percaya bahwa Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Oke, yang kedua adalah tentang kemanusiaannya yang menjadi pro kontra. Kaum Gnostik, kaum Doketisme tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah manusia yang memiliki tubuh. Bisa paham sampai sini? Makanya mereka menganggap Tuhan ada dalam dunia ini itu hanya seperti penampakan. Bahasa kasarnya seperti hantu yang menampakkan diri, gitu loh. Itu kaum Gnostik, Doketisme, karena mereka menganggap Yesus ini bukan manusia 100%. Dan kalau kita melihat pengajaran-pengajaran bidat, selalu kebanyakan kaitan di dua hal ini. Kalau misalkan kita melihat ada teman-teman kita Katolik percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selama mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, kalau saya pribadi tidak menganggapnya bidat. Tapi kalau seperti saksi Yehova, itu jelas bidat. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kalau saudara pelajari Mormon lebih seru lagi. Sebenarnya Mormon ini termasuk dalam golongan Triteisme. Dia percaya Bapa punya tubuh fisik. Gitu ya. Bapa kawin sama Maria, lahirlah Yesus. Nah, itu doktrinnya sudah kemana-mana itu, karena mereka dari kitab sendiri. Nah, cuman kita nggak usah bahas itu secara detail. Cuma saya ingin memberitahu pada saudara bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, dan dia sudah ada dalam kekalannya. Dan Alkitab mencatat pada kita, Yesus itu keluar dari Bapa, saudara. Dia berasal dari Bapa. Perbedaan status saudara dan saya dengan Yesus sebagai anak Allah itu sangat berbeda. Yesus sebagai anak Allah itu sudah berada mulai dalam kekekalan. Dia adalah anak Allah. Saudara dan saya ini status anak itu status adopsi. Bisa paham sampai sini? Coba lihat Yohanes 1:12. Yohanes pasal pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Saudara menjadi anak Allah karena sudah diberi kuasa ketika saudara percaya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke? Tapi kalau bicara tentang Yesus itu berbeda banget. Saudara. Kenapa? Karena Yesus keluar atau berasal dari Bapa. Bukan karena dia percaya pada Allah Bapa baru dia menjadi anak Allah. Coba Yohanes 8 ayat 42 kita lihat. Yohanes 8 ayat 42.
Kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab, apa dikatakan? Aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus itu waktu dia berinkarnasi, dia berasal dari Allah, kealahan. Tunggal. Kalau kita enggak. Kita karena kita beriman, kita menjadi anak Allah. Makanya kalau saudara perhatikan Yohanes 3 ayat yang ke-16, coba kita lihat. Saudara sudah hafal ayat ini. Yohanes 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Berarti satu-satunya memang. Bukan banyak. Makanya pribadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu semenjak dalam kekalan. Dalam kealahan itu satu, saudara. Ayat 18, saudara lihat lagi. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi, anak Allah, Anak Tunggal Allah cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi kita menjadi anak Allah karena kita dianugerahkan, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah ketika kita percaya. Kita bukan Allah. Yesus adalah Allah. Anak manusia, manusia bukan. Manusia. Anak monyet, monyet bukan. Ya monyet. Nah, Yesus adalah anak Allah dalam kekalannya. Dia adalah Allah. Justru itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Nah, memang ketika kita bicara kristologi ini, banyak sekali sisi yang bisa menjadi perdebatan, bahkan itu dari sejarah, dari zaman dahulu kala. Saudara. Ada banyak berbagai macam teori yang beredar di luar sana. Makanya kenapa pemburitan hari ini dari beberapa seri ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama tentang Kristus, supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada. Makanya kelihatannya ketunggalan Allah, itu artinya satu Allah, satu pribadi, kelihatannya benar, seakan-akan begitu. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Yang Alkitab mengajarkan, Allah itu Esa punya 3 pribadi. Ini harus jelas dulu, saudara. Karena kalau saudara nggak jelas di sini, bahaya ini. Ya, kalau ketunggalan Allah itu satu, pribadinya satu. Benar-benar dari bilangan mereka mengambilnya. Padahal kata Echad dalam bahasa asli itu kata Echad itu artinya jamak, saudara. Kesatuan, saudara. Bukan satu tunggal, tapi kesatuan. Nah, kalau kita memperhatikan saudara ketunggalan Allah, makanya kenapa banyak orang terjebak Sabellianisme. Karena mereka menggolongkan Alkitab berdasarkan zaman, zamannya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sekarang disebut zamannya Allah Roh Kudus, gitu kan? Nah, Sabellianisme ini percaya bahwa Allah itu cuma satu, tunggal satu pribadi. Cuman dia memiliki peran waktu penciptaan Allah Bapa berperan di sana sampai Yesus datang, itu Allah Bapa yang berperan. Dia berperan sebagai Allah Bapa. Lalu selesai masanya Allah Bapa, dia datang sebagai manusia. Dia berperan sebagai Allah Anak. Tapi pribadinya sama, katanya itu Bapa yang menjadi Yesus. Selesai Yesus, datang lagi dia sebagai Roh Kudus. Nah, itu Bapa menjadi Roh Kudus. Itu namanya Sabellianisme. Alkitab tidak pernah mengajarkan gitu. Makanya Alkitab mengajarkan kita berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hati-hati dengan begini. Bukan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu berbeda, saudara. Kalau berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Anak,
Allah Roh Kudus itu berarti ada berapa Allahnya? Ada 3. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya sederhana ya. Tapi kadang kita kurang memperhatikan di sini sehingga kita terjebak tanpa sadar. Padahal Yesus mengajarkan kita berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan. Bukan berbeda. Sampai sini jelas atau ada pertanyaan dulu? Sebelum saya masuk materi lebih dalam. Nggak apa-apa, agak berasap-asap sedikit. Saya juga berasap waktu mempelajarinya. Ada? Cukup jelas ya? Kak, mau tanya, sorry. Ya. Misalnya, kan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kan yang berdoa gitu ya. Kalau misalnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aja, oke, atau tetap harus 3-3-nya itu? Yuk, mari diskusi yuk. Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan lebih sederhananya begini, Bu. Perlu nggak sebenarnya dalam nama Yesus? Nah, sebagian orang berkata itu cara doanya oneness. Oneness itu modelnya seperti sabellianisme, cuman yang menjadi sentralnya adalah Kristus. Jesus only. Bisa nangkap sampai sini? Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Anak, Yesus itulah Roh Kudus. Makanya doanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelihatannya cross center gitu kan? Tapi terkesan mengabaikan yang lain. Apakah itu salah? Nah, ini menarik ini kalau kita diskusi. Yuk, diskusi dulu yuk. Mengenai cipta selesai, boleh di-unmute mic-nya. Silakan. Pak Ronald sudah mulai panas ini kelihatannya. Kalau di GBI Pak, kami memang saya sih nggak tahu ini apa namanya, tapi banyak pendeta GBI yang saya lihat itu modelnya kayak tadi tuh Pak, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi gitu lagi. Padahal kalau misalnya kita lihat Alkitab, nggak ada ngajarkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, gitu ya? Ya, benar nggak? Yang ada kan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selesai. Kenapa kita perlu dalam nama Yesus? Atau nggak perlu dalam nama Yesus juga nggak apa-apa. Tuhan tahu nggak? Atau seperti tadi pertanyaan Budita, kalau berdoanya dalam nama Yesus saja cukup nggak? Jadi pusing kita ini, mau doa aja jadi pusing kita ya. Iya Pak, bisa kasih sedikit pemahaman Pak. Iya. Di dalam berdoa kan itu penyebutan pemanggilan Pak ya. Iya. Biasanya tergantung seseorang sejauh dan sedekat mana mengenal Tuhan. Seperti pemazmur, memanggil Tuhan itu udah semua. Dibilang sebagai sang sahabat. Baca Mazmur kan dia memanggil pokoknya kayak orang paling dekat lah di dalam hidupnya. Ya. Kalau hal pemanggilan yang seperti yang dibahas tadi. Kalau saya pribadi lebih domain ke Tuhan yang ajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Itu sebenarnya sudah lengkap sebenarnya Pak. Itu sih Pak. Tambah lagi, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Yeah. Jangan dikurangi itunya. Berarti yeah, kita mengampuni orang baru kita diampuni gitu ya. Iya. Yeah. Doa Bapa kami kan gitu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau saya tidak mengampuni kesalahan orang, berarti dosa saya nggak diampuni dong. Ya, itu beda hal Pak. Oke. Lebih dalam lagi. Nah, menarik ya, kita bicara aplikasi. Oke. Sederhananya begini, saya percaya Tuhan mengerti isi hati kita.
Oke, Tuhan mengerti isi hati kita. Memang kenapa kalau misalkan saya juga berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, argumen saya sederhana, bukan berarti saya berkata Bapa adalah Yesus atau Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus, bukan. Karena Yesus sendiri mengajarkan apapun yang kamu minta dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Itu kalau saya di sana. Nah, makanya kalau misalnya ditanya, apakah berdoa dalam nama Yesus saja cukup? Kalau saya pribadi, ya, saya percaya cukup, jelas. Namun kita melihat, makanya seperti tadi Pak Lukas katakan, tergantung pengenalan kita akan dia, kan? Kita mengenal dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa itu yang memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus, betul ya? Anak itu yang menebus kita. Nah, bicara tentang anak ini harus jelas, namanya adalah Yesus Kristus. Yang mati di atas kayu salib itu loh. Karena ada banyak Yesus yang lain. Gitu kan? Lalu Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur kita. Makanya saudara berdoa, Roh Kudus tolong Tuhan. Roh Kudus kuatkan. Roh Kudus mari bekerja. Enggak ada masalah juga. Jadi ingat ini kan 3 pribadi tapi satu kesatuan Allah. Dan kealahan ini Bapa, Yesus, dan Roh Kudus ini enggak pernah berantem. Nggak pernah dia ngomong sama Bapak ini iri sama Yesus. Kok Ronald tuh doanya dalam nama Yesus saja sih, nggak dalam nama Bapak? Nggak pernah begitu. Nggak pernah begitu. Karena mereka adalah satu. Bukan mereka ya, pribadinya itu satu. Kalau mereka ini kan kesannya kan Tuhan jamak. Ya, jadi satu dalam kealahan, 3 pribadi memang. 3 pribadi. Makanya kita tahu bahwa pribadi itu ciri-cirinya punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya saudara perhatikan Roh Kudus bisa berduka, Yesus bisa bersedih di sana. Betul ya? Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara doa, saya percaya Tuhan melihat hati kita. Sama seperti kita, anak kita waktu bayi manggil kita, Pak, kita juga ngerti kok. Nggak harus komplit Papa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang penting itu kuncinya tadi di hubungan. Hubungan. Ketika hubungan dengan Tuhan baik, kita mengenal dia dengan benar, makanya enak. Nah, jangan dijadikan, kan sama lah seperti, jangan menyebut nama Allah itu Allahnya orang dewa mana gitulah. Gitu kan? Bagi saya enggak. Bagi saya enggak. Saya berdoanya bukan Allah kepada dewa itu, saya berdoanya kepada Allah Sang Pencipta, pada Tuhan Sang Pencipta. Nah, Tuhan tuh mengerti isi hati kita yang paling dalam. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus juga nggak ada masalah. Saudara mau berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus juga nggak ada masalah menurut saya. Saudara mau berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya nggak apa-apa juga. Saudara mau berdoa, Roh Kudus sembuhkan, ya nggak apa-apa juga. Saudara berdoa, Bapa tolong, ya nggak apa-apa juga. Karena itu 3 pribadi kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau tanya Pak, ketritunggalan Allah ini itu cara dia menyatakan dirinya kepada manusia, atau memang realitas dia sesungguhnya memang Tritunggal gitu. Realitasnya Pak Ronald. Realitasnya. Itu bukan ciptaan manusia ya. Bukti realitasnya waktu Yesus. Bukan. Saya nggak bilang ciptaan Pak, tapi maksud saya gini. Jangan-jangan maksudnya apakah bukan cara dia saja mau menyatakan dirinya supaya mudah dicerna atau mudah diterima oleh kita, atau memang benar-benar realitasnya bahwa dia adalah Tritunggal gitu. Ya. Kalau saya percaya realitasnya. Saya sangat percaya itu realitasnya. Makanya waktu Yesus dibaptis kan suara dari Allah Bapa menyatakan dirinya, Anak jelas yang dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Kan jelas ya waktu di sana. Jadi dan di dalam bahasa aslinya pun kita melihat menggunakan kata jamak, termasuk Esa sekalipun itu jamak, gitu ya. Elohim itu jamak.
Jadi realitasnya, marilah kita menjadikan manusia kita, gitu ya. Nah, memang ada yang menafsirkan kita itu yang menciptakan manusia itu maksudnya Allah mengajak malaikat-malaikatnya. Ya silahkanlah. Tapi kalau saya pribadi melihatnya jelas waktu Yesus disalib, Yesus memanggil Bapa, gitu kan? Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ya kan? Nah, kalau kita melihat di sana, jelas Yesus sendiri berdoa kepada Allah, Bapa sebagai manusia. Kan jadi pertanyaan menariknya kan gini, ketika Yesus disalib, ketuhanannya ikut disalib enggak? Berarti Tuhan ikut mati dong. Kan itu menjadi pertanyaan lagi. Tuhannya orang Kristen itu mati. Tuhannya orang Kristen itu berdarah. Bisa berdarah. Nah, ini kalau kita tidak mengerti antara kemanusiaan dan kealahan, itu menjadi problem. Kita lihat dalam keadaan sebagai manusia. Coba Filipi pasal 2. Kita lihat ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti yang matinya itu dia, Yesus dalam keadaan sebagai manusia, bukan kealahannya dia. Karena dia harus tanggung dosa manusia. Makanya dia Allah datang menjadi manusia. Oke? Nah, yang menarik, kenapa sih orang Yahudi itu sampai benar-benar benci sama Yesus? Emangnya kesalahan apa yang Yesus lakukan? Itu dia yang menarik kan? Kenapa mereka sampai benci dan mau membunuh Yesus, mau melempar Yesus dengan batu dan sebagainya? Oke. Pemanasannya cukup, kita masuk dulu dalam materi ya. Biar lebih asik, nanti akan terjawab semua kok di sana. Oke. Kita masuk dulu. Sebentar. Saya mulai dari sebentar ya. Saya mulai dari sini saja. Saya share dulu. Oke, sudah bisa kelihatan ya? Ya. Oke, mari kita lihat apakah Yesus benar-benar Tuhan? Yang menjadi pertanyaannya kan begini. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, kenapa Tuhan bisa berdarah? Kalau Yesus benar-benar Tuhan, kenapa ia tidak tahu kapan ia datang kembali? Gimana? Ada yang bisa memberikan masukan? Jika Yesus adalah Tuhan, kenapa bisa berdarah? Yuk. Mari segera unmute, segera menjawab biar kita cepat, saudara. Nggak apa-apa, nggak ada benar salahnya ini, kita sama belajar. Kalau saudara aktif, enak nih, ilmu keluar terus. Tapi kalau saudara kurang aktif, nanti ilmunya nggak keluar-keluar. Mari, ada? Yesus katanya adalah Tuhan. Kenapa bisa berdarah? Masa Tuhan berdarah? Di dalam hakikatnya sebagai manusia, dia berdarah karena dia pakai tubuh daging kan Pak, tubuh manusia. Karena dia manusia bisa berdarah gitu ya. Tapi kan dia kan Tuhan. Ya tadi yang membatasi dirinya biar istilahnya lari pelan tadi Pak, supaya yang membatasi kesalahannya itu tadi. Oke. Kita harus jelas ya, Yesus itu satu pribadi punya dua sifat. Sifat manusia, sifat Allah. Betul? Yang terjadi banyak kesalahan adalah mereka mengukur sifat kemanusiaan Yesus. Jadi jangan mengukur sifat kemanusiaan Yesus dengan ketuhanan Yesus.
Maksudnya apa? Berdarah itu sifat kemanusiaannya, bukan sifat ketuhanannya. Kalau mau melihat sifat ketuhanannya, bukan Yesus lapar, Yesus haus, bukan di sana. Jadi alat ukurnya yang seringkali salah. Kalau mau mengukur sifat ketuhanannya Yesus, apakah Tuhan mengampuni dosa? Apakah Tuhan dapat meredakan badai? Yesus bisa meredakan badai? Enggak. Bisa. Yesus bisa mengampuni dosa? Bisa. Yesus membangkitkan orang mati? Enggak. Bisa. Yesus berdosa? Enggak. Tidak. Itu sifat ketuhanannya. Kekudusannya itu sempurna. Nah, makanya ilustrasinya Alkitab itu kan buku ya. Dia mempunyai dua sifat. Sifat fisiknya dalam bentuk buku dan isinya yang berisi firman. Bisa paham sampai sini? Jadi sifat fisiknya bentuknya buku, lalu isinya yang adalah firman Tuhan. Ketika bukunya itu dibakar atau rusak, Alkitabnya dibakar, apakah firmannya jadi rusak? Tidak. Sama ketika kemanusiaan Yesus itu disalibkan dan dia mati, bukan berarti Tuhan itu mati. Itu sifat kemanusiaannya yang mati menanggung dosa manusia. Tapi dia tetap adalah Tuhan. Dia adalah roh. Makanya kenapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena Allah nggak bisa mati menanggung penghukuman akibat dosa manusia. Nggak bisa. Allah itu Maha Kudus, makanya dia datang menjadi manusia, menanggung semua penghukuman akibat dosa manusia dengan cara bagaimana mati di atas kayu salib. Karena dia mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, sehingga Alkitab berkata hutang saudara sudah lunas dibayar. Betul ya? 2 Korintus 6 ayat yang ke-20. Coba kita lihat. 2 Korintus 6. 1 Korintus 6 kali ya. Sebentar ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, bukan 2 Korintus, 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gitu ya. Jadi jangan bandingkan sifat ketuhanan Allah, kemanusiaan Yesus diukur untuk mengukur ketuhanannya. Dan jangan mengukur sifat ketuhanan Yesus untuk mengukur kemanusiaannya. Masa manusia bisa bangkitkan orang mati? Berarti dia bukan manusia dong, dia Tuhan. Makanya Yesus itu bukan manusia. Nah, ini kan jadi salah juga kalau begitu. Kalau kita mau lihat sifat kemanusiaannya, itu untuk mengukur kemanusiaan Yesus. Kalau kita mau melihat sifat ketuhanan Yesus, untuk kita mengetahui ketuhanannya Yesus. Sampai sini jelas ya? Jadi barometer ukur yang salah itu menjadi problem bila mengukur ketuhanan Yesus. Contohnya seperti ini. Apakah Yesus pernah berbuat dosa? Dia adalah pribadi yang Maha Kudus. Apakah manusia bisa membangkitkan orang mati? Jawabannya itu nggak bisa. Apakah ada manusia yang mati, bangkit, berulang kali menampakkan diri kepada banyak orang lalu naik ke surga? Nggak bisa, manusia nggak bisa naik ke surga. Hanya Yesus yang naik ke surga dan tidak pernah mati lagi. Ada banyak nabi rasul, ada banyak manusia, lebih tepatnya manusia yang mati bangkit, lalu mati lagi. Tapi hanya ada satu pribadi yang mati bangkit dan tidak pernah mati lagi. Namanya hanyalah Yesus Tuhan. Jadi ketuhanan Yesus dinyatakan oleh sifat-sifatnya. Kita pelajarin sekarang sifat ketuhanan Yesus. Mika pasal 5 yang pertama. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Yohanes 8 ayat 58, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada, kata Yesus. Disinilah yang orang Yahudi marah sama Yesus. Kalau dia bilang sebelum Abraham jadi dia sudah ada, dia sudah menyatakan dia sudah ada dalam kekalannya. Berarti dia adalah Tuhan. Nah, orang Yahudi tahu hal itu. Yesus menyatakan dirinya sebagai apa? Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sifat kekal itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Manusia nggak punya sifat kekal. Oke? Manusia ada semenjak kita dilahirkan itulah. Semenjak pembuahan itu terjadi mungkin yaitu perdebatan. Silakan. Tapi manusia ada awalnya. Sementara Yesus tidak ada awal. Makanya kan Yohanes 1:1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam kekekalannya sudah ada. Yohanes 17 ayat 24, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah kau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa sudah mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan gitu. Kita harus jelas dalamnya. Jadi yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang pertama dia punya sifat kekal. Yang kedua, dia maha kuasa. Berkuasa atas sakit penyakit jasmani. Ya. Seperti lumpuh maupun sakit penyakit rohani seperti dosa. Jadi kalau saudara perhatikan Matius 9 ayat 2 sampai 6 ini berbicara orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Coba kita buka ya, Matius 9 ayat yang kedua. Mari buka Alkitab kita. Matius 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, apa dikatakan? Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara perhatikan ketika Yesus melihat iman mereka, ada iman di sana, lalu Yesus berkata, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, di sini ahli Taurat, orang Farisi itu tahu sebenarnya bahwa pernyataan Yesus ini adalah menyatakan dirinya Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Ketika Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni, mereka langsung berpikir dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah, padahal dia adalah manusia. Itu yang ada dalam pikiran ahli Taurat. Tetapi Yesus mengatakan pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Wah, ini luar biasa sekali. Yesus bukan hanya berteori, tapi dia membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Kalau apa yang dikatakannya itu benar, maka orang lumpuh. Kalau apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak benar, maka orang lumpuh itu nggak akan bisa berjalan. Karena kebohongan, ada dosa. Tapi apa yang Yesus nyatakan itu benar. Dosamu sudah diampuni. Dan itu dibuktikan Yesus dengan mujizat yang dia lakukan. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, saudara tentu tahu kelanjutan dari kisah ini. Dalam Matius 9, ayat yang ke-7. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Apa yang Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Ayat 8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mereka memuliakan Allah, tapi mereka masih belum mengakui Yesus adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa dan menyembuhkan sakit penyakit.
Kadang banyak orang sudah melihat mujizat, tapi mereka nggak mau percaya kepada Sang Pemberi mujizat, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saudara sudah baca kisahnya tadi, ya kan? Dan Markus pasal 2 ayat 5, 7, 9 sampai 12 juga menceritakan hal yang sama, Saudara. Kenapa? Karena Yesus menyatakan bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa, itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Kalau sakit penyakitnya bukan orang sakit, setan mungkin masih bisa melakukan juga. Tapi kalau bicara mengampuni dosa, hanya Allah yang bisa melakukannya. Kemudian Yesus berkuasa atas maut, saudara. Waktu dia bangkitkan Lazarus, saudara, dia berkata, Lazarus, mari keluar. Lalu keluar Lazarus. Ada banyak kisah-kisah Yesus membangkitkan orang mati, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah ini adalah Tuhan yang benar-benar berkuasa. Di masa pandemi gini, oke lah, secara logika saya juga merenung. Waktu dokter berkata tentang penyakit saya, apalagi mungkin ada yang kena COVID dan sebagainya, dan itu mengintimidasi, hari ini dengar baik-baik. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh sakit penyakit kita. Dia berkuasa mengampuni dosa kita dan dia berkuasa atas maut. Ini luar biasa. Luar biasa. Sampai saya berkata kepada istri saya, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kenapa? Karena memang kalau kita minum obat itu punya efek samping. Bukan berarti saya bilang, oh kalau gitu nggak usah minum obat, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ingat, taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada obat-obatan manusia. Taruh pengharapan kita hanya kepada biru-biru Yesus. Biarkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan kabar yang luar biasanya Sang Maha Kuasa itu ada dalam saudara. Nanti kita akan terus pelajari saudara bagaimana dia bekerja dalam saudara. Bagaimana dia mengangkat, memulihkan hidup saudara dan saya. Memberikan saudara kemampuan ilahi untuk hidup dalam kodrat ilahi. Itu luar biasa sekali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Tentu saudara tahu bagaimana Yesus meredakan badai. Ya, diam dan tenanglah. Maka badai pun menjadi diam dan tenang. Ayat-ayatnya saudara nggak usah catat, nanti saya akan berikan kepada saudara bahannya. Yang ini nanti saudara bisa lihat di rumah ayat-ayatnya saudara. Ada baiknya saudara lihat ayat-ayatnya. Tadi saya sudah melihat ayat-ayatnya. Jadi oke banget saudara untuk kita merenungkan. Sebenarnya satu materi ini, satu slide ini bisa menjadi khotbah banyak sekali sebenarnya. Kalau mau dibahas per ayat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin kasih saudara gambar besarnya saja. Nanti kalau detailnya saudara baca sendiri ayatnya dalam renungan pribadi masing-masing. Kemudian bahkan dia berkuasa dari segala penguasa manapun. Dia berkuasa dari semua roh-roh jahat di udara. Dia berkuasa atas penguasa manapun. Saudara, bahkan kalau saudara lihat Alkitab, bahkan dengan hembusan nafasnya saja, antikristus sudah langsung keok, saudara. Hanya dengan nafasnya saja. Dia lebih berkuasa dari setan-setan dari manapun. Penguasa di dunia ini, Tuhan jauh lebih berkuasa. Jangan pernah takut dengan penguasa seperti kita takut pada Tuhan. Enggak. Yang megang nafasnya penguasa di dunia ini adalah Tuhan. Jangan pernah takut sama setan. Karena Yesus yang kita sembah jauh lebih berkuasa dari itu. Jangan pernah takut sama pelet, ilmu apapun. Hari ini kita renungkan baik-baik bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa. Kita lihat kembali secara sekilas yang pertama, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kekal. Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang kekal. Yang kedua, dia berkuasa. Dia maha kuasa. Yang ketiga, dia maha tahu. Dia merancangkan masa depan saudara dan saya. Dan dia sudah berada di masa depan saudara dan saya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Kristus mengetahui segala tentang manusia dan yang ada dalam hati manusia itu sendiri. Yohanes 2:24-25 berkata seperti ini. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Yesus mengenal murid-muridnya, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi ia mengetahui lebih dahulu
siapa yang akan mengkhianati dia? Yohanes 6 ayat 24. Dia tahu bahwa Yudas akan menjual dirinya. Dia tahu bahwa Petrus akan menyangkali dirinya. Sebelum itu terjadi, dia sudah tahu. Dia Allah yang maha tahu. Di dalam kekekalannya dia tahu apa yang akan terjadi. Makanya jangan pernah khawatir dengan masa depan kita. Karena kita punya Bapa yang tahu segala-galanya. Amin. Dia adalah hikmat Allah. Jadi 1 Korintus 30, tetapi oleh dia kami berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dialah sang hikmat itu. Jadi kalau kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh hikmat, datang pada Yesus. Dia maha kuasa, dia kekal, dia maha kuasa, dia maha tahu. Bukan hanya sampai sana. Dia juga maha adil. Ada pengalaman dia bertemu dengan Nathanael. Nathanael berkata, bagaimana kau bisa mengenal aku? Yesus berkata, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sebelum itu terjadi, dia sudah bisa melihat semua. Dia maha adil, dia hadir, dia ada di masa depan. Dia telah naik dan turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dia berasal dari Allah. Jadi bukan hanya sampai di sana, kehadirannya sudah janjinya itu memenuhi orang-orang yang percaya padanya. Dia hadir dalam setiap hidup saudara dan saya. Makanya ketika kita percaya kepada dia, dia ada dalam kita dan kita ada dalam dia. Dan yang luar biasanya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya ulang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kalau dulu dia mengasihi saudara dan saya, maka sekarang dan sampai selama-lamanya dia mengasihi saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia sampai selama-lamanya. Surah Ibrani 13 ayat yang ke-8, surah dikatakan begini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Gak berubah. Kalau dulu Tuhan tolong kita, maka kita percaya sekarang sampai selama-lamanya dia pasti tolong kita juga. Dia Allah yang berdaulat atas kita. Jadi jangan khawatir tentang apapun. Dia tidak berubah karena ketidaksetiaan kita. Dia tetap setia, bahkan sekalipun kita tidak setia. Bukan berarti saya berkata, oh kalau gitu kita nggak setia, nggak apa-apa. Bukan. Tapi yang saya maksudkan adalah Allah tidak pernah berubah karena ketidaksetiaan kita. Dan sadarilah bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup yang saleh. Itu 1 ayat yang ketiga, telah dikaruniakan untuk hidup yang saleh kita. Saudara, mari kita sadari kebenaran ini. Berikutnya lagi yang ke-6, Yesus memiliki kualitas hidup yang hanya dimiliki oleh Allah. Kualitas hidup apa? Kudus. Bahkan semenjak dia lahir, dia disebut kudus, anak Allah. Apalagi kualitas hidup yang ilahi yang dia punyai. Kemuliaan ilahinya. Saudaraku. Yohanes 17 ayat yang ke-5, mari kita buka Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan Yesus bukan ketika dia datang menjadi manusia, tapi kemuliaan yang dia miliki itu kekal sebelum dunia ada. Dia sudah memiliki kemuliaan. Kemudian, ia merupakan gambaran dari wujud Allah. Coba kita buka Ibrani pasal pertama ayat yang ketiga. Ibrani pertama ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Wow. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Saya mau beritahu saudara, firman-Nya itu ada dalam setiap diri saudara dan saya, ada dalam lidah bibir kita. Waktu saudara mengucapkan firman-Nya, firman-Nya itu berkuasa mengubah keadaan. Saudara perhatikan bagaimana cara Yesus membuat mujizat. Semuanya mulai dari firman. Saudara perhatikan bagaimana murid-murid membuat mujizat. Saudara, mujizat terjadi dalam kehidupan murid-murid ketika mereka memperkatakan firman. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, namun demi nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Maka orang lumpuh yang sudah sekian tahun mungkin lumpuh bangkit dan berjalan. Karena ada otoritas dalam firman Tuhan. Saudara, yuk mari mulai hari ini perbanyak diri kita, isi kita dengan kebenaran firman Kristus. Ketika kita sakit, kita selalu memperkatakan oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Bukan hanya perkataan saja, tapi itu berasal dari dalam hati kita. Ada iman yang bekerja dalamnya. Oh, ada kuasa Tuhan yang tak terbatas bekerja dalam saudara. Ada Roh Kudus yang menyertai saudara 24 jam sampai selama-lamanya. Dia menyertai saudara dan dia memakai saudara dengan cara yang ajaib. Yesus merupakan gambar wujud Allah. Apalagi bukti ketuhanan Yesus. Yesus nggak pernah menolak penyembahan yang diberikan. Thomas mengakuinya sebagai Tuhan dan Allah, saudara. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, tentunya Yesus berkata, Thomas, kamu salah. Aku bukan Tuhan, sembahlah Allah. Ya kan? Kalau kita lihat di Yohanes 20:28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus tidak menolak pengakuan dari Thomas. Yesus juga tidak menolak orang-orang yang menyembah dia. Lukas 24 ayat 52. Lukas 24 ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yesus tidak menolak penyembahan. Matius 28 ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, lihat. Yesus tidak menolak penyembah. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang layak disembah. Kalau saudara mau menyembah saya pasti langsung bilang, sabar bro, bukan saya bro. Gitu ya. Tuhan yang layak disembah. Namanya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Makanya kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan, saudara? Makanya ketika saudara mengalami problem, jangan perkatakan perkataan kutuk atau hal-hal yang buruk. Ingat, di dalam lidah bibir saudara ada kuasa Allah. Ketika anak kita nakal, mulai berdoa, Tuhan, terima kasih. Aku percaya Engkau telah merubah anakku. Aku bersyukur buat anak yang terbaik Engkau berikan. Mulai perkatakan anak yang baik. Sekalipun dia masih nakal. Bukan berarti kita mau mikirin iman. Tapi perkatakan dan perkataan iman. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kenyataan ya. Kenyataan nggak apa-apa. Misalkan COVID begini. Ada orang bilang, nggak boleh ngomong COVID sama sekali. Kenyataannya COVID itu ada. Tapi biarlah COVID tidak menyebabkan kita takut. Kita lebih memperkatakan tentang Kristus. Memperkatakan tentang Tuhan. Kuasa Tuhan yang berkuasa atas COVID daripada bicara COVID yang mengintimidasi kita. Maksudnya begitu. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Jadi Tuhan itu kekal, luar biasa. Dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, saudara, dalam hidup saudara dan saya.
Jadi jangan khawatir dengan apapun, Dia menyertai saudara sampai selama-lamanya. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Boleh. Kita bersama-sama. Dia Tuhan yang Maha Kudus. Hanya Dia yang layak untuk disembah. Ada? Jadi jangan biarkan keadaan membuat kita berpikir, oh Tuhan telah meninggalkan saya. Jadi Tuhan jadi berubah dong karena keadaan. Jangan biarkan hal itu terjadi. Tapi rubahlah keadaan dan perkataan iman. Saya tahu bahwa ketika kita menghadapi keadaan buruk, mungkin tidak semudah memberikan telapak tangan. Karena pikiran kita ini sudah kebanyakan diisi oleh hal-hal yang negatif. Karena pikiran kita ini kadang difokuskan pada hal-hal yang negatif. Tapi mari kita berfokus pada Kristus dan nikmati kasih karunia-Nya, nikmati kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Oke? Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanya tentang ketuhanan? Itu, Pak, kenapa kadang-kadang pikiran kita negatif? Apa karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa? Oke. Karena begini, yang pertama, kan kita tahu di tapak ajaib, penyebab dosa apa? Anak TK kan, penyebab dosa. TK maksudnya tipu muslihat, yang kedua keinginan. Betul ya? Dari Kejadian 6 ayat yang kelima, ketika kita manusia jatuh dalam dosa karena yang ada dalam diri kita ini benih dosa, maka kecenderungan hati kita berbuahkan kejahatan semata-mata. Ada kecenderungan kita untuk memilih dosa. Karena habitat kita dosa. Tapi bagi kita yang sudah lahir baru, nah yang jadi masalah adalah kita kena tipu muslihat. Kenapa? Yang diisi dalam pikiran kita hal-hal negatif. Pergaulan kita kebanyakan bicara hal-hal yang negatif. Ini dia yang menjadi problemnya. Makanya kita berkata dalam 1 Korintus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita mau merubah pola pikir kita, pertama rubah pergaulan kita. Bergaulah dengan orang-orang yang selalu membicarakan tentang Kristus. Yang menggali kebenaran firman Kristus. Memang kondisi manusia akhir zaman ini kan agak susah ya, saudara. Pemuritan, seminar-seminar gratis pun orang sudah malas ikut gitu ya. Padahal itu luar biasa sekali loh, saudara. Kalau saudara mau menerima hadiah, pemberian yang paling berharga, yang terbesar yang saudara terima dalam hidup saudara adalah firman Kristus. Firman Kristus itu membawa saudara hidup dalam nikmatnya kasih karunia Allah, membawa saudara dalam keselamatan, menjadikan saudara orang yang hidup dan berkuasa, memerdekakan saudara dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dampak kasih karunia apa? Ada 5 MB kan? Yuk, apa dampak kasih karunia? M yang pertama, yuk, ini harus bisa Meninggalkan kefasikan. apa? Meninggalkan kefasikan. Oke, yang pertama kasih karunia itu mendidik kita. Habis kita dididik dengan kebenaran kasih karunia, maka apa yang terjadi? Kalau kita menerima didikan, Ibrani 12 ayat 15 membebaskan kita dari akar pahit. Oke? Waktu saudara menerima kasih karunia Allah, saudara menjadi kaya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 kan? Kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kemurahan. Saya percaya kalau manusia rohani saudara ini kaya raya, maka berkat jasmani itu akan mengejar kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kekayaan itu tergantung apa yang ada dalam hati kita. Jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya berdasarkan kekayaan materi. Konyol kita kalau hanya berdasarkan kekayaan materi. Saudara, firman itu kekayaan luar biasa. Saudara dapat hikmat, saudara dapat kekuatan dan sebagainya. Oke, kasih karunia itu mendidik, membebaskan dari akar pahit, menjadikan kita kaya, terus menjadikan kita memiliki hidup yang berkuasa. Roma 5 ayat 17. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa.
Lalu apa yang terjadi ketika seorang terima kasih karunia Tuhan? Menjadi pekerja keras. Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 10, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja dalam aku. Jadi kalau kita mau membuang pikiran negatif, tentunya kita harus isi dengan pikiran yang benar. Kegagalan dalam mengisi dengan pikiran yang benar, itu memunculkan pikiran negatif. Makanya kan saya sudah ilustrasikan pada saudara, jangan ingat angka 0. Semakin saudara berusaha untuk pikir negatif, jangan pikir negatif. Yang negatif muncul. Bagaimana supaya yang negatif nggak muncul? Alkitab mencatat, berubahlah oleh pembaruan budimu. Isi dengan kebenaran firman Kristus. Mulai rasakan dan nikmati kehadirannya. Mulai rasakan dan nikmati sentuhannya, kuasanya dalam hati saudara. Ini powerful banget. Kekristenan bukan bicara sekedar teori. Kekristenan bicara kehidupan yang penuh dengan hubungan dengan Dia. Makanya waktu saudara belajar tentang Kristus yang berkuasa, Dia adalah Allah yang kekal, saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang maha tahu. Jangan sekedar teori rugi. Alami kuasa kesembuhan oleh bilu-bilu Yesus. Alami kuasa kebangkitannya. Makanya Rasul Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kebangkitan artinya bicara tentang kehidupan yang merdeka. Kehidupan yang berkuasa. Kebangkitan berbicara tentang maut sudah dikalahkan. Kebangkitan berbicara seluruh penghukuman akibat dosa manusia sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. It is sudah selesai. Jangan lagi noleh ke belakang. Jangan lagi ungkit-ungkit dosa masa lalu. Tapi sekarang dan ke depan, terimalah kemenangan yang daripada Tuhan. Kebangkitan yang daripada Tuhan. Itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Bukan kekalahan demi kekalahan. Makanya Dia selalu membawa saudara dan saya di dalam jalan kemenangannya. Amin. Luar biasa, saudara. Jadi renungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Gimana? Iya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Iya, Bu Mifo. Iya. Aja sehari 3 kali, Bu Mifo. Jadi siang malam waktu jalan, makanya kenapa kita perlu menghafal firman, enak. Ketika kita ingat firman, buka lagi, lihat konteksnya, kan kita kan selalu bawa Alkitab sekarang di HP kita. Betul kan? Jadi kita bisa buka Alkitab di mana saja. Saya pas jalan tiba-tiba ingat satu ayat, saya lihat, iya, ini apa ya maksudnya? Konteksnya apa ya? Saya baca lagi, saya renungkan lagi. Udah, saya tutup lagi. Kadang tengah malam terbangun gitu, Tuhan tiba-tiba kasih ingat ayat. Saya, duduk. Ini menarik ini. Tapi kadang saya juga capek. Saya sampai ngomong sama Tuhan gini, Tuhan udah dong, capek nih, ngantuk banget Tuhan, mau tidur Tuhan. Untung Dia Bapa yang baik. Sekalipun anaknya malas, bukan malas sih, capek gitu kan, tapi Dia mengerti apa yang ada dalam hati kita. Tuhan yang kita sembah, yang Yesus Kristus, yang nama Yesus Kristus, saudara, Dia benar-benar Tuhan yang hidup penuh dan kasih karunia dan kebenaran. Jangan jadikan ini sekedar teori dan kita, tapi alami. Sehingga yang kita inginkan hanya pribadinya, bukan sesuatu yang lain. Kalau orang jatuh cinta, itu selalu yang diceritakan tentang orang yang dia cintai. Selalu dia rindu untuk ketemu dengan orang yang dia cintai. Oh, itu luar biasa. Biarlah cinta Tuhan itu memenuhi setiap hati kita. Amin. Luar biasa ya, excited banget saudara ketika bicara tentang Kristus. Ada lagi yang lain mungkin tanggapan? Ada? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Oke. Kan di luar sana kan salah satu serangan katanya paling manjur adalah begini. Yesus tidak pernah berkata gini, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kenapa kalian kok menjadikan Yesus itu Tuhan? Dia sendiri nggak pernah mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahlah aku. Kira-kira gimana jawabannya? Yuk, diskusi sebentar.
Biar kita ini menarik lah. Kalau saya terus ngomong, nggak menarik, saudara. Kalau diskusi baru menarik. Silakan unmute. Silakan unmute dan menjawab. Yesus. Ulang lagi, Pak. Hah? Ulang lagi, Bapak tadi. Oke, Yesus kan nggak pernah bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Dia bukan Tuhan sebenarnya. Gimana? Ya, boleh unmute. Ketika saudara mendapatkan pertanyaan seperti itu gimana? Kan Tuhan nggak pernah bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Berarti dia bukan Tuhan lah. Silakan. Unmute. Pak Eston. Pak Gatot. Ngomong-ngomong, Pak Gatot sudah di asrama haji ya, Pak Gatot ya? Iya, Pak. Sudah di asrama Pak Gatot? Sudah, Pak, sudah. Oke. Sudah. Berapa orang Pak Gatot? Itu 6 orang, Pak. 5 orang. Oke, tetap semangat Pak Gatot. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke. Silakan, ada tanggapan? Yesus kan nggak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Apakah dia Tuhan? Orang dia nggak pernah ngomong begitu. Silakan. Kan waktu disembah Tuhan Yesus nggak nolak. Nggak nolak, betul. Ya, waktu si Petrus bilang Tuhan, waktu murid-murid menyembah dia mengakui penyembahan itu. Dia menerima penyembahan itu ya? Ya. Iya. Tapi kan dia nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah minta disembah. Mari. Apakah ada orang di sana? Karena videonya pada mati semua. Jangan-jangan saya ngomongnya sama tembok ini. Boleh unmute. Nggak apa, sebisanya aja kita jawab. Coba jawab Pak Susilo. Ya, silakan. Mungkin dari mujizat karyanya Tuhan Yesus. Jadi itu yang sudah dinyatakan nama Tuhan Yesus. Jadi kan kita menganggap menganggap lebih hebat dari kita gitu. Jadi kita otomatis menganggap Yesus itu Tuhan. Dari karyanya, dari pribadinya gitu. Tapi nabi-nabi juga buat mujizat. Ya hanya nabi itu, nabi biasa itu. Ini kok saya yang jadi nyerang gitu ya. Nabi-nabi juga buat mujizat. Gimana? Musa malah membelah laut. Ada tanggapan? Oke. Luar biasa Citina jawabannya. Itu salah satu yang benar sih. Cuma maksudnya namanya kalau orang mau nyerang kan selalu ada alasan. Gitu ya. Oke, sederhananya begini. Saudara pernah dengar nggak Presiden Jokowi berkata, akulah Presiden Indonesia, hormatilah aku? Enggak. Nggak pernah kan? Tapi apakah presiden? Presiden lah. Jadi bukan karena dia mengakui dia presiden baru dia jadi presiden. Jos kalau ngaku sebagai presiden nggak pernah jadi presiden juga sekarang ini. Ya Jos ya. Gitu. Bumifo ngaku sebagai menteri juga nggak jadi juga. Bukan karena pengakuan seseorang menjadi sesuatu. Nah, iya. Mungkin Yesus tidak menggunakan kalimat yang sama persis. Mungkin Jokowi tidak menggunakan kalimat akulah Presiden Republik Indonesia, hormatilah aku. Mungkin dia tidak menggunakan itu. Tapi perkataannya, otoritas yang dia pakai,
perintah yang dia pakai semuanya menunjukkan bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia. Betul ya? Betul. Nah, sama dengan Tuhan Yesus. Kita tadi sudah pelajarin. Yang bisa mengampuni dosa Cuman Tuhan. Yang ada dalam kekekalan itu hanyalah Tuhan. Tuhan. Yang tidak ada dosa sama sekali, yang Maha Kudus, itu hanyalah Tuhan. Yang bisa menundukkan apa sih angin ribut? Angin tunduk Tuhan. Ya. Tuhan berkuasa atas alam semesta, yang biasa buat mujizat itu Tuhan. Tapi memang kenapa tadi saya bilang sama Citi, nah nabi-nabi juga buat mujizat karena nabi-nabi ini dipakai oleh Tuhan. Betul ya? Tapi kalau Yesus dia benar-benar sang pembuat mujizat. Oke? Jadi bukan karena Yesus ngaku akulah Tuhan baru dia jadi Tuhan, enggak, bukan karena pengakuan. Dia memang dari sononya Tuhan. Karena kudus gitu, Pak. Bisa juga ya, Pak. Ya dari sananya dia sudah Maha Kudus, dia ada dalam kekekalan, dia Maha Kuasa, dia Maha Hadir. Itu menunjukkan ciri sifat Tuhan. Atau dia pernah bilang ke Pak, aku udah ada sebelum Abraham ada, aku udah ada, kata gitu. Sejuga itu. Iya, itu pernyataan Yesus, makanya itu menunjukkan bahwa dia ada dalam kekekalan. Mantap. Baru ngerti juga. Jadi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup. Waduh, kalau kita merenungkan benar-benar tentang Kristus ini benar-benar sentral dari kekristenan sebenarnya. Makanya dalam bahasa ini kali ini saya tidak berusaha ngebut, saya berusaha menjelaskan pada surat pelan-pelan. Oke. Kita lihat pernyataan Yesus tentang diri. Itu Pak, kalau dia bangkit gitu, dia menunjukkan dia Tuhan. Oh iya, naik ke surga, bukan hanya bangkit. Naik ke surga. Dia naik ke surga, Lazarus juga bangkit kan, tapi dibangkitkan oleh Yesus gitu kan. Tapi yang Lazarus bangkit mati lagi gitu kan. Oh iya. Tapi hanya Yesus yang bangkit, menampakkan diri, naik ke surga dan nggak pernah mati lagi. Dia pastilah Tuhan. Dia pasti penguasa. Dia penguasa atas dunia dan surga. Ia adalah gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Jadi, cuman ini kan jarang dibahas, dikorbankan di mimbar. Makanya kan pemuridan ini saya berharap setiap saudara mengikutinya, kita sama-sama. Bukan hanya mengetahui berdoa, Roh Kudus, pimpin aku kepada kebenaran-Mu, bukakan hati dan pikiranku untuk mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Wah, itu luar biasa. Makanya Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran Kristus. Yesus datang melakukan kehendak Bapaknya, saudara. Menyelesaikan visi Bapaknya. Roh Kudus terus melanjutkannya juga. Sama. Nanti kita masuk dalam isi hati Yesus sebenarnya. Oke. Sudah mulai excited, tambah excited? Kita lanjut lagi ya. Sebentar. Yang Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan nggak? Yohanes 13 yang itu ya, yang basuh kaki itu ya. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya ini salah satu ayat yang biasanya diperdebatkan. Saya percaya ini terjemahannya adalah Tuhan. Tapi ini kan pakai kata kurios. Kurios itu kan artinya bisa Tuhan juga. Nah jadi teman-teman saudara kita seberang menganggap ini artinya Tuhan. Tapi kalau Alkitab kita jelas itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Antara Tuhan dan Tuhan itu loh. Gitu. Nah, memang kalau kita lihat secara logikanya, apakah ada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dari ayat sebelumnya oleh murid-muridnya? Ini kan yang jadi pertanyaannya, gitu ya.
Nah, ini yang perlu digali lagi sih. Cuman kalau dari seberang menganggap itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Gitu. Tapi mau itu Tuhan atau Tuhan pun, dia tetap Tuhan. Saya percaya itu adalah Tuhan. Gitu. Oke, Bu Dita? Itu salah satu pengakuannya Yesus. Apakah saudara bisa melihat slide saya di sana? Sebentar. Oh, agak problem sedikit. Sebentar ya. Sabar ya. Saya skip dulu aja. Sabar. Oke, bisa ngeliat dengan baik di sana? Bisa, Pak. Oke. Nah, mari kita lihat pernyataan Yesus tentang dirinya. Ini juga menarik, saudara. Kan saya munculkan satu pertanyaan, apa sih yang menyebabkan orang Yahudi itu jadi benci sama Yesus? Apakah cuma sekedar iri hati, masalah keuangan, jadi orang lebih respect pada Yesus sehingga mereka bisa mengumpulkan dana di bait suci, kalah pamor dan sebagainya gitu kan? Ada berbagai macam banyak penafsiran gitu kan? Nah, coba kita lihat pengakuan Yesus tentang dirinya. Yohanes 10:28, kita lihat ayatnya satu persatu secara pelan-pelan ya. Yohanes 10:28, yang dapat memberikan hidup kekal, Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini perkataan Yesus langsung. Saudara ingat, yang bisa memberikan hidup kekal itu hanyalah Tuhan, bukan manusia. Oke? Lalu kita lihat lagi. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Saudara. Kata yang dipakai satu di sana adalah heis. Heis itu saudara berarti esa. Dan dia bukan tunggal, tapi jamak. Artinya, aku dan Bapa itu adalah esa, satu kesatuan gitu. Nah, itu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ayat 31, saudara lihat apa yang terjadi ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi, yang menyebabkan Yesus sampai dibenci oleh orang Yahudi, yang menyebabkan Yesus itu sampai mau dibunuh oleh orang Yahudi zaman itu, karena dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Bagi orang Yahudi, Yesus menghujat Allah. Ingat yang tadi ayat yang sudah kita baca, waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, langsung orang yang ada pada zaman itu berpikir apa? Ia menghujat Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Sama dengan ini. Waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, bagi orang Yahudi, dia sedang menghujat Allah. Makanya mereka mengambil batu, mau melempari Yesus, seorang yang menghujat Allah. Ayat 33, jawab orang Yahudi. Coba kita lihat ya, Yohanes 10:31, kita baca ayat 32-nya. Yohanes pasal 10, ayat 32-nya. Habis Yesus berkata, ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi sebenarnya pernyataan Yesus ini diikuti dengan tindakan yang nyata. Dengan melakukan pekerjaan baik, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Saudara. Dan itu menunjukkan dia Bapa yang baik. Yang melakukan pekerjaan baik dan hidup manusia, bahkan termasuk orang berdosa. Nah, apa jawaban orang Yahudi? Jawaban orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Sebenarnya mereka nggak bisa nyangkal bahwa apa yang Yesus katakan itu benar karena nyata melalui perbuatan mereka. Dan mereka berkata, bukan karena pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Artinya apa?
apa? Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Bisa lihat sampai sini? Jadi yang bisa memberikan hidup kekal itu jelas orang Yahudi tahu bahwa itu hanya Allah. Kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, berarti dia menyetarakan dirinya dengan Allah sama sebagai satu kesatuan. Makanya itu bagi orang Yahudi, Yesus menghujat Allah. Makanya mereka mau membunuh Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Yesus sebagai manusia bukan menyamakan dirinya dengan Allah. Memang dari sononya dia adalah Allah. Ketika dia menyatakan dirinya, orang-orang Yahudi ini nggak bisa terima. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kacamata melihat Yesus sebagai manusia saja. Karena mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah manusia sejati, dia juga adalah Allah sejati, Allah yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jelas sekali bahwa mereka mau membunuh Yesus. Itu karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Memang Yesus tidak berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Enggak. Tapi dari kalimat-kalimat yang dia nyatakan, bahwa hanya Allah yang bisa memberikan hidup kekal, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, dia dan Bapa adalah satu, itu menunjukkan kealahannya dia. Dan bukan hanya sampai di sana. Dia berikutnya, dia 38-nya, Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Yesus berkata seperti itu. Coba lihat ayat yang ke-38 sampai 39. 38, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Jadi sebenarnya kalau orang mau jujur melihat pekerjaan Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan, mengampuni orang berdosa, bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, meredakan badai dan sebagainya, orang tidak tahu kalau lihat pekerjaannya ini hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka Yesus mengatakan kalau kamu lihat pekerjaan itu dengan jujur, bahasa kasarnya ini, bahasa sehari-harinya, kamu akan mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku dalam Bapa. Artinya bukan manusia Yesus yang melakukannya, yang dapat melakukan, tapi Allah yang ada dalam dia. Dia Allah 100%. Dan juga manusia 100%. Dia dan Bapa adalah satu. Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Dan ini sekali lagi, ini menyamakan diri Yesus dengan Allah. Makanya 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi saya juga baru terbuka. Kenapa Yesus disalibkan? Bukan semata-mata karena ada rencana Allah menebus dosa manusia. Tapi karena memang kekerasan hati manusia ini. Yang tidak bisa menerima Yesus adalah Allah 100%. Yang hanya menggunakan kacamata Yesus adalah manusia biasa, anak dari tukang kayu, dari Yusuf. Yang hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa sehingga mereka nggak bisa melihat kealahan Yesus. Banyak orang-orang nggak bisa melihat kealahan Yesus karena mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa. Hari ini kalau kita bisa melihat Yesus adalah Allah, 100% dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Itu pun semua karena kasih karunia Allah. Karena Allah yang memberikannya pada kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Makanya kita berkata tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata seperti itu. Mari kita lihat lagi. Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara mau jalan keselamatan, saudara mau kebenaran yang sesungguhnya, saudara mau hidup benar, dibenarkan, dan kehidupan yang sesungguhnya hanya ada dalam Yesus. Hanya ada dalam Yesus. Dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Oh, ini jelas. Yang bangkit dan hidup. Yang memberikan kebangkitan dan kehidupan hanya Allah. Saudara, siapapun yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Secara daging mati, tapi kita tidak pernah mati sampai selama-lamanya. Makanya kenapa saya katakan bahwa kematian itu adalah anugerah Allah bagi kita yang percaya kepadanya.
Karena melalui kematianlah kita menerima kehidupan yang sesungguhnya, mengenakan manusia baru, mengenakan tubuh kemuliaan. Kematian adalah proses peralihan hidup dari hidup di dunia kepada kehidupan yang kekal. Karena itu kita percaya kepadanya, bersyukur apapun yang terjadi. Bersyukur pada Tuhan karena kita hidup selama-lamanya. Hanya orang-orang yang tidak percaya ada kehidupan kekal yang akan stres mengalami kematian. Hanya orang-orang yang hidup demi kedagingan, demi keegoisannya sendiri, orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang hidup dalam kebohongan, yang takut akan kematian. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita ngikut sama Roh Kudus, nurut baik-baik. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami dengan hati yang tulus, ada keterbukaan, ada kasih sayang, ada penerimaan, ada pengampunan. Demikian pula orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Apalagi yang kita takutkan? Hati kita tidak melekat pada dunia ini, tapi hati kita melekat pada Kristus. Amin. Percaya ada kehidupan bersama dengan Kristus. Lalu Yesus juga berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat 59-nya kalau saudara perhatikan apa yang terjadi. Sebentar ya, saya cas dulu laptop saya. Oke. Apa yang terjadi ayat 59-nya, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus menyatakan dia ada dalam kekekalannya, saudara. Dan mereka tahu itu berarti Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya kalau kita lihat ayat Alkitab, jangan pandang dari konteks kita saat ini. Kita harus melihat dari konteks saat itu, bagaimana audiens menanggapinya. Nah, kadang kita melihatnya ke konteks kinian. Itu dia jadi problem. Ini yang tadi ayat yang Budita ya. Yohanes 13:13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kemudian di Wahyu 1 ayat 7, ayat 8, akulah Alfa dan Omega. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Dia ada dalam kekekalan. Dialah Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan. Lalu dia juga menyatakan dirinya, akulah gembala yang baik. Ini sudah biasa. Akulah pintu, akulah roti hidup. Dia sumber kehidupan. Makanya saudara percaya kepadanya, dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran kehidupan. Powerful banget. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1. Akulah terang dunia. Inilah pernyataan Yesus tentang dirinya. Kalau kita lihat pernyataan Yesus tentang dirinya, kita melihat banyak hal. Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dia memiliki hidup yang kekal. Dia adalah kebangkitan. Makanya kalau kita mati di dalam dia, kita akan mengalami kebangkitan di dalam dia. Luar biasa sekali. Saudara, hanya Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dunia, mati, bangkit, dan naik ke surga, dan tidak pernah mati lagi. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita mulai masuk diskusi lagi ya. Coba saudara lihat Wahyu 3:14. Bila Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam Wahyu 3:14 Yesus dikatakan sebagai permulaan dari ciptaan? Saudara tahu konsekuensinya apa?
Wahyu 3:14 kan tadi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus adalah ciptaan yang awal, yang pertama. Dan kalau dia ciptaan, berarti dia bukan sang pencipta, dia bukan Tuhan. Itu konsekuensinya. Nah, mari, ada yang bisa menjelaskannya? Wahyu pasal 3:14 ini. Yuk. Makin banyak yang mati videonya. Ada yang bisa bantu menjelaskan Wahyu 3:14, permulaan dari ciptaan? Yesus kan diciptakan sebagai yang sulung. Nah, benar. Berarti ciptaan yang pertama kan? Iya kan? Kalau gitu dia bukan Tuhan, Bu Mifo. Katanya nanti kan Yesus yang sulung, kita kan anak-anaknya sebagai saudara-saudara Yesus begitu. Nah, berarti Yesus diciptakan. Coba Kolose 1:16 itu Bu Mifo. Baca Bu Mifo. Kolose 1:16. Satu kok. Kolose 1:3 ayat 16. 16. Ayat 15, coba mulai 15. Kolose 1:15. Kolose 1. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang Kolose 1:15 berarti yang dikatakan tadi, coba baca pelan. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, berarti Yesus itu yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Apakah Yesus ciptaan pertama? Aduh, bingung, Pak. Kalau Yesus adalah ciptaan, berarti dia bukan sang pencipta. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya katanya aslinya nggak seperti itu ya. Dalam KJV katanya dibilangnya who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature katanya. Firstborn-nya itu apa artinya? Yang terutama. Yang lahir pertama kali dari Sita. Bukan yang sulung tapi yang terutama. Kalau dalam TSI-nya dibilangnya bukan yang sulung tapi yang terutama. Yang terutama. Jadi di atasnya, di atas segala ciptaan kan. Ya. Gimana? Ada lagi yang lain? Sebelum yang sulung, yang permulaan dari ciptaan dulu. Wahyu 3:14. Permulaan dari ciptaan. Yuk. Belajar menggali-gali sedikit. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini Pak, kalau di TSI-nya Wahyu 3:14 itu kan tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Laodikia. Inilah pesan dari aku yang juga disebut yang amin. Maksudku, akulah saksi yang sangat layak dipercaya yang sudah mengajar yang benar tentang Bapakku. Melalui akulah Bapakku menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau misalnya dia dari sini sih, kalau saya lihat permulaan dari ciptaan Allah itu maksudnya ya melalui Yesus lah segala sesuatu diciptakan gitu. Jadi sebelum semuanya diciptakan, diciptakannya melalui Yesus itu gitu. Jadi itulah permulaannya gitu. Oh, jadi melalui Yesus itulah permulaannya gitu ya. Oke. Iya kali kan pada mulanya adalah firman. Nah, betul lah. Kembali lagi. Jadi kita bersyukur ya bisa melihat berbagai macam terjemahan ya zaman sekarang. Makanya kenapa saya lebih suka saudara ke gereja bawa handphone, sekalipun godaan keputusan masing-masing, ada godaan WhatsApp, bisnis, ada godaan Facebook dan sebagainya.
Tapi kalau kita ke gereja tetap fokus pada Alkitab lah, belajar di sana ya. Karena kalau lihat handphone, saudara bisa melihat berbagai macam versi, bisa lihat komentar dan sebagainya. Itu menjadi kita belajar Alkitab ya. Bukan berarti saya tidak menghargai Alkitab buku, bukan. Tapi kalau handphone, saudara bisa belajar lebih banyak. Nah, permulaan dari ciptaan ini, saudara, dalam artinya itu kan arche. Arche ini dapat berarti permulaan, bisa juga berarti pemerintah, bisa juga berarti penguasa. Contoh, Kristus ayat yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Nah, itu menggunakan kata yang sama, permulaan itu, arche. Dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kata pemerintah di sini berasal dari bahasa Yunani yang sama, arche. Makanya arche ini bisa berarti permulaan, atau pemerintah, atau penguasa, gitu ya. Nah, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 ini dari literal translation, modified literal translation. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Allah, mengatakan hal-hal ini. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung mengartikan dari arche ini sebagai penguasa. Oke. Lihat lagi versi mudah dibaca. Tuliskanlah ini kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah yang dikatakan oleh Amin. Dialah saksi yang setia dan benar. Dialah penguasa atas ciptaan Allah. Inilah yang dikatakannya. Gitu ya. Itu versi mudah dibaca. Versi TSI yang tadi Anda sudah baca. Melalui akulah Bapakku menciptakan segala sesuatu. Kenapa kalau saya lebih cenderung mengartikan kata itu sebagai penguasa? Karena itu rasanya lebih tepat ya. Karena secara letterlet, secara eksegese juga gitu. Memang TSI ini membantu kita memperjelas, tapi dia bukan berdasarkan akar katanya. Kalau saudara lihat literal translation itu cenderung berdasarkan akar kata. Kemudian firman Allah yang hidup. Tuliskanlah suratnya kepada pemimpin jemaat di Laodikia. Pasal ini dari dia yang teguh, saksi yang setia dan benar, dari semua perkara yang ada sekarang, dahulu, dan yang akan datang, sumber segala ciptaan Allah. Jadi kalau saya lebih tepat diterjemahkan penguasa, karena kalau saya lihat penjelasan dari kata arche itu bisa pemerintah, bisa juga penguasa. Bukan sumber, tapi pemerintah atau penguasa. Jadi lebih mudahnya sebenarnya lebih tepatnya kalau diartikan penguasa dari ciptaan. Ya. Jadi kalau kita ganti kata permulaan ini dengan penguasa berarti dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, ini firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Allah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa oh ini bukan Yesus sebenarnya. Gitu. Ini bukan Yesus yang Amin, nggak ada nama Yesus di sini. Saudara, untuk menyatakan bahwa dia adalah perubahan dari ciptaan, mempertahankan hati ini. Kalau kita lihat ayat, kita bisa lihat konteks dari ayat tersebut, gitu ya. Siapa Sang Amin? Sang Amin itu soal bisa lihat di Wahyu pasal 1 ayat 1, firman. Coba, minta tolong Anda baca Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Wahyu Yesus Kristus, baca yang 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Sampai ayat 11. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna,
Ke Pergamus. Oke. Jadi kita lihat bahwa dari Yesus sendiri yang berfirman, tuliskanlah sampaikanlah kepada ketujuh jemaat, dan salah satunya jemaat di Laodikia ini. Jadi Sang Amin ini jelas ini berbicara tentang Kristus, ya. Oke. Lalu yang ini, bila Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam Kolose 1:16 Yesus dikatakan sebagai yang sulung atau yang pertama dari ciptaan Allah? Ada yang Bumi Fong, ya? Kolose 1:15, sorry, ini bukan ayat 16. Iya. Gimana? Ada tanggapan yang ini tadi? Apa? Firstborn ya tadi ya, Budita ya? Bahasa Inggrisnya. Iya, kalau dalam ini artinya sebenarnya firstborn itu, sebentar ya, nih tunggu tadi dibilangnya katanya aslinya sebenarnya protokos ya. Oh, dalam bahasa Yunani protokos, betul. Ya, prototokos. Jadi memiliki pengertian lebih dari sekedar lahir pertama. Jadi sebenarnya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu seharusnya bukan yang sulung gitu ya, tapi maksudnya adalah lebih utama dari segala yang diciptakan gitu. Oke. Oke, yang terutama. Iya, karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu gitu. Jadi dia prototokos itu dia adalah pencipta dari segala sesuatu gitu. Jadi kalau kita lihat, ini kan surat dari Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Kolose. Dan kalau kita menafsirkan ayat, pasti nggak boleh bertentangan satu sama yang lainnya. Oke, coba kita lihat. Kalau Kolose 1:15 itu diartikan Yesus sebagai ciptaan yang sulung atau pertama, maka akan bertentangan dengan pernyataan Paulus sendiri sebagai penulis kitab Kolose pada ayat sebelumnya, ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita, siapa? Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi tentu jelas, bukan berarti, nggak mungkin Kolose 1:15 itu diartikan sebagai ciptaan. Karena Tuhan itu bukan ciptaan. Dialah sang pencipta. Itu yang pertama. Bisa paham sampai sini? Makanya kalau kita lihat ayat, nggak boleh saling bertentangan. Jadi kalau prototokos itu sebagai yang sulung, memang bisa diartikan pertama, yang awal, yang sulung. Bisa diartikan seperti itu dari bahasa Yunaninya, namun kita harus menggunakan yang lebih tepat di sana, karena sulungnya orang Yahudi itu berbeda dengan sulungnya kita. Bisa berbeda. Dalam arti gini, sulung di sana bisa berarti tunggal, bisa yang pertama, bisa. Tapi coba saudara lihat, Esau menjual hak kesulungan. Kalau memang itu hak yang pertama, berarti kan nggak bisa dijual. Hak kesulungannya ini. Nah, itu menunjukkan bahwa ada makna yang lain, yang lebih dibandingkan cuma sekedar sulung itu diartikan yang pertama, gitu ya. Jadi kalau kita lihat surat Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Makanya kita lihat ayat-ayat lain dulu, saudara. Ini menyatakan bahwa Yesus adalah pencipta, dijadikan oleh Yesus. Kolose 1:16, kalau tadi kan Kolose 1:15, bahkan ayat 16-nya pun jelas ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Maksudnya kan di dalam Yesus. Yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak sehingga sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun pemerintah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kemudian Yohanes 1:10, Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi Yesus ini jelas dalam seluruh Alkitab menyatakan bahwa Dia adalah pencipta, bukan ciptaan. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, dan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi dalam Alkitab kata sulung memiliki dua makna, bermakna hurfiah atau literal dan bermakna figuratif atau kiasan. Literal secara hurfiah kata sulung digunakan dalam Alkitab menunjukkan pada yang pertama lahir dari kandungan. Itu bisa baik itu manusia maupun binatang, ada ayatnya.
Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua lahir terdahulu dari kandungan. Oke. Tapi secara figuratif dalam arti kiasan, istilah sulung sering digunakan untuk menunjukkan ekspresi dari suatu jabatan atau keunggulan atau keutamaan. Misalnya istilah anak sulung yang digunakan pada bangsa Israel. Keluaran pasal 4 ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Gitu ya. Apakah Israel adalah anak Allah yang sulung? Bukan. Ini merupakan figuratif, ekspresi dari suatu jabatan atau keunggulan atau keutamaan. Ya. Kemudian istilah anak sulung dalam ayat di atas bersifat kiasan yang bermakna suatu keutamaan, yaitu bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bangsa yang diunggulkan gitu ya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di zaman itu. Adapun contoh lain dari istilah anak sulung dalam artian figuratif juga bisa kita lihat pada gelar anak sulung untuk Efraim. Ya, Efraim dalam urutan keluarganya, Efraim bukan anak sulung sebenarnya, Manasye yang anak sulung, gitu kan? Jadi Efraim disebut sebagai anak sulung dalam arti simbol bagi keutamaan kerajaan Israel. Jadi jelas bahwa konteks tertentu istilah sulung tidak selalu diartikan secara hurufiah. Karena ungkapan ini yang dimaknai dalam arti kiasan yaitu sebagai simbol dari sesuatu yang diunggulkan. Jadi terjemahan yang lebih tepat, kalau saudara lihat beberapa versi yang lain, saya lebih pasnya yang terutama di TSI. Dalam versi mudah dibaca, tidak ada orang yang dapat melihat Allah tetapi Yesus sungguh-sungguh menyerupai Allah. Dialah yang memegang kuasa atas semua yang sudah diciptakan. Dia pemegang kuasa. Di firman Allah yang hidup, Kristus adalah gambaran yang tepat dari Allah yang tidak kelihatan. Ia sudah ada sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun. Sesungguhnya Kristus sendiri adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dunia roh dan dengan raja-raja dan kerajaannya, dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintahnya. Semuanya dijadikan oleh Kristus bagi dirinya dan bagi kemuliaannya. Dalam terjemah TSI, Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah. Walaupun manusia tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa mengenal Dia melalui anaknya. Kristus adalah terutama di atas semua yang diciptakan. Jadi Kristus itu bukan sekedar yang sulung dalam arti yang pertama, tapi lebih tepatnya yang terutama, gitu kan, dari semua yang sudah diciptakan. Makanya kalau saudara lihat Kolose 1 ayat yang ke-16 itu jelas sekali. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi nggak mungkin 15 sama 16 ini saling bertentangan. Gitu. Jadi Yesuslah di dalam Dia, di dalam Yesus inilah diciptakan segala sesuatu. Kalau Anda tadi kan pakai TSI kan TSI yang terutama ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada tanggapan mungkin? Yang 17-nya juga bagus itu, Pak. 17 yang TB. Jadi lebih align gitu. Boleh tolong dibacain Bu yang 17? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau memang dia yang terutama gitu. Ya, yang terutama. Jadi kalau kita lihat dua ayat inilah ayat andalan dari saksi Yehova untuk menyerang orang percaya bahwa Yesus itu ciptaan, gitu ya. Unitarian pakai dua ayat utama ini biasanya senjatanya mereka. Wahyu 3:14, Kolose 1:15. Oke, di sini ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Jadi kan sesuai juga pada mulanya adalah firman itu Allah gitu. Ya, tanpa firman kan nggak mungkin segala sesuatu diciptakan. Gitu. Betul. Dan semuanya diciptakan dalam Dia oleh Dia. Oke. Mau nanya Pak? Ini cukup dulu karena saya mau panggilan alam. Oke, mari kita berdoa yuk. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Kristus yang sungguh luar biasa. Kami menyadari Kau Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman hari ini terus Kau tanam dalam hati kami. Kau berbicara dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran pada hari ini terus tumbuh dan berbuah
Dan setiap kami boleh membagikannya kepada orang lain. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan nama. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.